Banyak pedagang Eropa ingin pergi ke Kepulauan Banda, ke Maluku, kepulauan rempah-rempah yang misterius. Pada tahun 1512, Portugis datang. Tahun 1602, Inggris. Tahun 1604, Belanda. Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal VOC, perusahaan perdagangan Hindia Timur Belanda keempat, mencatat bahwa pasar rempah-rempah eksotis di Eropa tidak cukup besar untuk semua orang. Pada tahun 1614, ia memutuskan untuk menggulingkan kompetisi dan membangun monopoli. Portugis dan Inggris dikalahkan dan digulingkan, memaksa para pangeran dan petani untuk berdagang hanya dengan Belanda. Mereka yang tidak mematuhi larangan itu dibunuh atau area budidaya mereka dihancurkan. Di Banda, 14.000 penduduk dibunuh, dan di Tidore, puluhan hutan cengkeh terbakar. Pada tahun 1629, bersamaan dengan tahun kematian Pieterszoon Koen, monopoli rempah-rempah sepenuhnya ditegakkan. Para pelaut yang memulai perjalanan berbahaya ini seringkali adalah pencuri, petarung, pemabuk, rakyat jelata. Orang kasar ditakuti dan dibenci oleh penduduk setempat. Dari 1700 dan seterusnya, kebiasaan makan di Eropa berubah. Cengkeh dan pala kehilangan arti pentingnya. Tapi kopi, kakao, teh, tembakau, gula, opium menjadi barang mewah baru. Untuk menanam tanaman baru ini, VOC membutuhkan tanah, pengetahuan, dan pekerja. Mereka menyewa tanah dari penguasa. Pengetahuan itu dibawa oleh orang Cina. Para pekerja adalah budak para pangeran. Para pangeran menuntut sejumlah besar uang. Pedagang Belanda menyimpan uang ke kantong mereka sendiri. Persaingan mendorong harga turun. VOC mengalami kerugian dan dinyatakan bangkrut pada tahun 1798. Ini mengakhiri fase kekuasaan pedagang Belanda di Nusantara. Sampai saat itu, tidak ada negara Indonesia maupun koloni Belanda. Napoleon mengubah Eropa. Pada Kongres Wina, dunia dibagi-bagi ulang. Kerajaan baru Belanda mengecil, terlalu kecil, terlalu lemah untuk keseimbangan kekuatan. Oleh karena itu, ia menerima kepulauan besar di Laut India Timur. Raja Belanda mengharapkan hasil besar dari kepulauannya. Tetapi, pembangunan negara baru dan sistem sewa dan distribusi yang lama melahap lebih dari yang diperoleh. Sistem harus diubah. Daerah yang dibudidayakan adalah milik bersama, dikelola dan dibudidayakan oleh para pangeran. Sekarang Raja Belanda adalah yang berdaulat. Ini sekarang adalah negaranya. Pemerintah kolonial berhenti membayar sewa. Para pangeran setempat merasa diambil alih. Diponegoro, pangeran dari Yogyakarta melawan dan memulai Perang Jawa. Setelah 5 tahun dan 200.000 kematian, perang berakhir dengan kemenangan bagi Belanda. Sejak saat itu, setiap petani harus mengolah 20% tanahnya dengan tanaman ekspor secara gratis atau melayani negara 66 hari setahun. Para pangeran menerima harga tetap untuk barang dan bonus untuk peningkatan produksi. Hal ini mendorong para pangeran untuk memaksa orang-orang bekerja lembur dan mengirimkan lebih banyak produk yang dapat diekspor. Eksploitasi negara oleh sultan dan pangeran, oleh pengusaha Belanda dan Cina, dan oleh pejabat korup berkembang dan menghancurkan keseimbangan apapun. Di Eropa, industri tumbuh. Papua, Bangka, Belitung, memasok timah, tembaga, biji. Shell AG mengebor minyak di Sumatera dan Kalimantan. Mobil menaklukkan jalanan dengan ban yang terbuat dari karet Jawa. Sedikit demi sedikit, Belanda menambahkan lebih banyak pulau ke wilayah nasional baru. Pada tahun 1912, teka-teki itu disatukan dengan perbatasan negara Indonesia saat ini.
Pada tahun 1860, novel Max Havelaar diterbitkan di Belanda. Buku ini mengecam kebijakan kolonial yang tidak manusiawi dan menyebabkan orang-orang berpikir kembali. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina memproklamirkan kebijakan etis baru untuk koloni. Kebijakan ini memberikan lebih banyak pendidikan dan partisipasi ekonomi bagi penduduk setempat. Tidak lama kemudian, ada peluang untuk kemajuan bagi beberapa anak pedagang dan pengusaha lokal, pegawai negeri, dan perwira militer. Di antaranya Ibu Sud, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, dan Soekarno. Para murid dan siswa mengembangkan harga diri mereka sendiri, kebanggaan pada agama mereka sendiri, kebanggaan pada kemampuan mereka sendiri, kebanggaan pada tanah air mereka. Di rumah Cokro Aminoto di Surabaya, berdiri tempat lahirnya pemikiran bebas, di mana Sarekat Islam lahir. Di Semarang, di lahan pabrik kereta api, Semaun, antara lain, mendirikan apa yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia. Dan di Leiden yang jauh, tempat Hatta dan Syahrir belajar, Asosiasi India lahir, yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Untuk pertama kalinya, nama Indonesia secara resmi digunakan. Sekarang ada 3 gerakan: Islam politik di bawah Cokro Aminoto, komunisme dengan Tan Malaka dan Semaun, dan nasionalisme dengan Hatta dan Syahrir. Pada Oktober 1928, ratusan anak muda mengambil bagian dalam sebuah kongres. Bersama-sama mereka berbagi impian negara yang ditentukan sendiri. Mereka bersumpah untuk memiliki bangsa dan bahasa mereka sendiri. Sumpah Pemuda. Impian kemerdekaan di bawah mahkota Belanda diimpikan oleh semakin banyak orang. Seorang pemuda mengambil bagian dalam kongres ini yang membawa semua orang pergi dan menginspirasi mereka. Namanya Soekarno. Dia tahu bahwa untuk dianggap serius oleh Belanda, dibutuhkan satu gerakan kuat dengan gagasan pemersatu bangsanya sendiri. Komunisme, Islam, dan nasionalisme harus bekerja sama. Ketika Belanda menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi, mereka menghancurkan komunisme, menangkap dan mengasingkan para pemimpin nasionalisme. Sarekat Islam terpecah dalam dirinya sendiri. Tapi impian kebebasan menyebar dalam kegelapan. Dia tidak bisa dibuang, dikunci, dihancurkan. Belanda penuh ketakutan. Mereka takut kehilangan kendali, kehilangan tanah mereka, kehilangan rumah mereka. Mereka bereaksi dengan represi dan pemisahan. Ketenangan yang menegangkan dan menyesakkan menyelimuti tanah. Pada tahun 1940, Hitler mencaplok Belanda dan menghapus kerajaan Belanda di Eropa. Dari Belanda yang merdeka, hanya Netherlands Indi yang tersisa. Pada 7 Desember 1941, Jepang memasuki Perang Dunia. Sekarang ada peningkatan kebutuhan akan minyak, nikel, timah, dan beras. Produk dari pulau-pulau Indonesia. Pada 11 Januari tahun 1942, Jepang menyatakan perang terhadap Belanda. Orang Indonesia menyambut Jepang sebagai pembebas. Setelah 2 minggu, Hindia Belanda berada di tangan Jepang. Sebagian penduduk Belanda melarikan diri, sisanya dijejalkan ke kamp konsentrasi. Soekarno, Hatta, dan Syahrir berpisah. Soekarno dan Hatta bekerja sama dengan Jepang untuk bertindak secara politik masuk dan keluar dari sistem. Syahrir mengorganisir perlawanan di bawah tanah. Tahun pertama di bawah Jepang adalah tahun damai. Jepang mendirikan Asosiasi Pemuda Paramiliter yang pertama. Belanda dalam tahanan, orang Cina tertindas, perkebunan yang ditinggalkan, pabrik yang ditinggalkan, ekonomi runtuh. Tetapi Jepang menuntut lebih banyak keras, lebih banyak timah, lebih banyak minyak.
Mereka menyita, merampok, menimbun, kelaparan menguasai negara. Merdeka! Sistem menjadi tidak seimbang. Perlawanan muncul, kemarahan berkobar. Merdeka! Jepang menanggapi dengan represi dan kekerasan. Merdeka! Pemuda militer mengasah tombak mereka. Merdeka! Jepang harus bertindak. Dari Mei 1945 dan seterusnya, mereka mengizinkan kaum nasionalis untuk mempersiapkan kemerdekaan di masa depan dan penyerahan diri yang tertib. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, bom atom jatuh di Nagasaki. Jepang menyerah. Berita itu sampai ke Indonesia. Para pemuda yang memaksa dengan keras itu memadati rumah Soekarno. Mereka menempatkannya di bawah tekanan. Merdeka segera! Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan Republik Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih. Belanda menunggu, kelaparan, dan berharap di kamp konsentrasi selama 3 tahun. Mereka merindukan rumah mereka. Akhirnya dibebaskan. Mereka disambut di rumah mereka oleh pemuda dengan tongkat bambu runcing. Bersiap-siaplah. Mereka menangis, mengusir, dan membunuh siapa saja yang bahkan hanya memiliki setetes darah Belanda mengalir. Apa yang terjadi di sana? Belanda tidak mengerti apa-apa. Negara mereka, bukankah seharusnya negara mereka lagi? Mereka mulai memperjuangkannya dengan senjata dan kata-kata. Nil merebut kembali jalan-jalan dan kota-kota di Jawa, dibantai, dijarah, menghancurkan setiap tanda perlawanan. Di pedalaman Jawa, Sumatera, dan Bali, Jenderal Sudirman dan Ngurah Rai menaklukkan keinginan rakyat untuk kebebasan. Mereka membantai, membunuh, menghancurkan setiap tanda pendudukan. Syahrir, Soekarno, dan Hatta bernegosiasi dengan Belanda di Linggarjati pada tahun 1947 dan di kapal Amerika Serikat Renville pada tahun 1948. Kedua perjanjian tersebut menyediakan Republik Federal di bawah mahkota Belanda. Kedua perjanjian tersebut membangun realitas yang tidak berdasar. Belanda melanggar yang pertama. Dalam 4 tahun negosiasi dan pembunuhan, dunia telah berubah. Dunia dibagi menjadi beberapa blok. Amerika Serikat melihat dengan ngeri kekuatan komunisme yang muncul di Indonesia. Dengan bantuan PBB dan penangguhan dana bantuan, Amerika Serikat menekan Belanda dan mendukung Hatta dan Soekarno. Pada 27 Desember tahun 1949, Ratu Juliana menandatangani piagam kedaulatan di hadapan Perdana Menteri Hatta, Republik Indonesia Serikat Bebas. Indonesia belum menjadi negara seperti sekarang ini. Indonesia belum disatukan. Belanda masih memiliki hak berdaulat atas pulau-pulau di timur. Soekarno-Hatta melanggar perjanjian kedua dan menyatukan sepotong demi sepotong untuk membentuk Republik Indonesia. Pada tahun 1950, Maluku Selatan, tahun 1962, Irian Jaya, Papua Nugini. Mereka menyebarkan bahasa, mereka menyebarkan Pancasila. Indonesia bersatu. Namun setelah penyerahan, hanya sedikit bantuan ekonomi yang dijanjikan oleh Amerika Serikat datang. Indonesia kecewa dan selanjutnya tidak mempercayai Amerika Serikat. Mereka mencari mitra lain di dunia. Dengan Konferensi Bandung, mereka memasuki panggung dunia dan mengambil peran utama di Global South dengan India, Mesir, dan Cina. Dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia memberikan kontribusi yang menentukan bagi pembebasan dunia dari dominasi asing. Pada tahun 2008, Indonesia mengukuhkan tempatnya di dunia pada KTT G20 pertama di Amerika Serikat.
Semoga Indonesia terus tumbuh, mempertahankan nilai-nilai tatanan dunia yang pluralistik dan membawanya dengan teguh ke dunia. Selamat ulang tahun Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!